Aulia Putri ingin mempresentasikan tentang kesimpulan dari materi-materi yang telah saya pelajari selama ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi, atau dapat diartikan juga sebagai proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Di dalam kebijakan pengembangan sistem, ada pula alasan terjadinya sebuah pengembangan sistem, yaitu yang pertama, banyak timbul permasalahan. Permasalahannya yang pertama yaitu terjadi pada sistem yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem melakukan kesalahan pada proses dan hasil, sehingga sistem tidak efisien lagi untuk digunakan. Selain itu, manfaat dari sistem semakin berkurang. Hal ini dapat menyebabkan proses tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, harus dibutuhkan pengembangan pada proyek sistem informasi. Sedangkan permasalahan yang kedua, itu adalah perkembangan dari organisasi itu sendiri. Di dalam perkembangan organisasi, ini berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas. Jumlah data yang dioleh meningkat dan adanya perubahan prosedur. Yang kedua, untuk meningkatkan tempat usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, adanya instruksi perubahan. Dalam hal ini, pengembang hanya mendapatkan usulan dari para pimpinan untuk melakukan pengembangan proyek. Selain pimpinan, instruksi perubahan ini juga bisa didapat karena adanya instruksi dari peraturan pemerintah. Yang keempat, adanya perubahan teknologi. Perubahan teknologi merupakan perubahan yang terjadi secara pesat. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan sistem yang sedang berjalan, diharuskan untuk melakukan pengembangan pada software dan hardware, agar sistem beroperasi dengan lebih baik lagi. Pada konsep manajemen proyek, ada 3 faktor yang ditekankan, yaitu faktor manusia. Pada faktor ini, manusia sangat berperan penting di dalam sebuah suksesnya manajemen proyek. Hal ini dikarenakan manusia merupakan pelaku yang berhubungan langsung dengan kesiapan organisasi, perangkat lunak sistem informasi, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada sistem dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan kompensasi, pengembangan karir, organisasi dan rancangan kerja, serta pengembangan tim. Lalu ada faktor masalah. Pada faktor masalah diperlukannya pengidentifikasian objektivitas dan ruang lingkupnya. Lalu diperlukan pemecahan alternatif yang harus dipertimbangkan, serta diperlukan teknik dan batas yang harus didefinisikan. Tanpa adanya informasi ini, tidak mungkin untuk melakukan estimasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Tidak mungkin untuk penilaian yang efektif terhadap resiko, serta tidak mungkin untuk merinci secara realistis tugas-tugas proyek atau jadwal proyek yang dapat dikelola yang memberikan indikasi kemajuan yang berarti. Yang ketiga, ada faktor proses. Pada faktor proses, hal yang dilakukan pertama kali yaitu memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembang sistem yang dibangun. Dalam hal ini, sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja dapat diaplikasikan pada semua proyek sistem informasi tanpa memperdulikan ukuran dan kompleksitasnya. Sejumlah kumpulan tugas yang berbeda-beda tugas, milestone, kemampuan penyampaian, dan jaminan kualitas memungkinkan aktivitas kerangka kerja disesuaikan dengan karakteristik proyek sistem informasi serta kebutuhan tim proyek. Pada intinya, pengembangan sistem informasi harus dilandasi dengan alasan-alasan permasalahan yang ada. Hal ini juga bertujuan untuk sebuah sistem yang lebih baik, serta untuk pemanfaatan waktu pada sistem. Jika sistem berkembang, maka tingkat keefisienan akan semakin terus melesat. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan proyek dapat diartikan sebagai proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan dari perencanaan proyek itu sendiri adalah memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, menjadi dasar pengaturan alokasi sumber daya, menjadi pendorong para perencana
dan pelaksana, melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu, serta menjadi pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Dalam hal ini, perencanaan proyek terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, ada perencanaan strategis, di mana terdapat polisi atau kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, ada perencanaan operasional, di mana terdapat rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategi. Perencanaan operasional terdiri atas yang pertama, perancangan lingkup kerja, 2. Rancangan organisasi proyek, 3. Rancangan jadwal kegiatan, 4. Perkiraan biaya atau anggaran, dan yang kelima, ada proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Di dalam perencanaan proyek, ada pula mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Pada mekanisme ini, perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Untuk menentukan metode pengembangan sistem informasi, harus disesuaikan terlebih dahulu terhadap karakteristik sistem, serta harus menyesuaikan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Ada pula macam-macam metode pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama, ada metode SLDC, System Development Life Cycle. Yang kedua, ada metode RID, Rapid Application Development. Yang ketiga, ada metode prototyping. Yang keempat, ada metode spiral. Yang kelima, ada metode FAST, Framework for Application of System Technology. Metode pengembangan ini berfungsi untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada sistem untuk membuat sistem lebih konsisten terhadap proses yang dilakukan, serta membuat setiap proses yang dilakukan menjadi lebih terstruktur. Yang ketiga, ada kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Anggaran biaya adalah penyatuan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Dalam menyusun anggaran biaya, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah pernyataan cakupan proyek seperti WBS dan penjelasannya, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, jadwal proyek dan kalender sumber daya, serta kontrak dalam membuat anggaran proyek. Terdapat 4 biaya yang diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama ada biaya pengadaan atau biasa disebut procurement cost, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama initial cost sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Terdiri dari biaya konsultasi pengadaan perangkat keras, biaya pembelian atau sewa beli leasing perangkat keras, biaya instalasi perangkat keras, biaya ruangan untuk perangkat keras, perbaikan ruangan dan pemasangan AC, biaya modal untuk pengadaan perangkat keras, biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staf untuk pengadaan perangkat keras. Yang kedua, ada biaya persiapan operasi startup cost. Biaya-biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan, seperti biaya pembelian perangkat lunak sistem, biaya instalasi peralatan komunikasi, sambungan telepon, satelit, dan frekuensi, biaya persiapan personil, biaya reorganisasi, biaya manajemen dan staf yang dibutuhkan dalam kegiatan persiapan operasi. Yang ketiga, ada biaya project related cost, berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Terdiri dari A. Biaya dalam tahap analisis sistem, yaitu biaya untuk mengumpulkan data, biaya dokumentasi, kertas, fotokopi, dan lainnya, biaya rapat, biaya staf analis, serta biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap analisis sistem. B. Biaya dalam tahap desain sistem, biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf analis, biaya staf programmer, biaya pembelian perangkat lunak aplikasi, biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap desain sistem. Lalu C. Biaya dalam tahap penerapan sistem, yaitu ada biaya pembuatan formulir baru, biaya konversi data, biaya latihan personel, serta biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap penerapan sistem. 4.
biaya operasi, ongoing cost, dan biaya perawatan, maintenance cost, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Dalam biaya operasi dan perawatan terdapat beberapa komponen biaya, yaitu yang pertama, biaya personil, operator, bagian administrasi, pustakawan data, pengawas data. Yang kedua, biaya overhead, pemakaian telepon, listrik, asuransi, keamanan, dan supplies. Yang ketiga, ada biaya perawatan perangkat keras, reparasi, dan servis. Yang keempat, ada biaya perawatan perangkat lunak, modifikasi program, penambahan modul program. Yang kelima, ada biaya perawatan, peralatan, dan fasilitas. Yang keenam, ada biaya manajemen yang terlibat dalam operasi sistem. Yang ketujuh, biaya kontrak untuk konsultan selama operasi sistem. Dan yang kedelapan, biaya depresiasi atau penyusutan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.